Nanti kalau dia ngelakuin sesuatu minta dipuji dulu. Kalau nggak mau ngelakuin sesuatu. Nah, sampai kapan Ustadz mau izin penjelasannya? Oke, baik. Izin Habib, izin Ustaz Sam. Satu hal buat kita semuanya. Mas Padli, ingat. Iya. Ketika kita menghadapi anak, harus ada adabnya. Karena termasuk yang di rumah, mohon maaf, anak itu bisa jadi peniru terbaik, bahkan bisa jadi guru buat orang tuanya. Kenapa bisa? Karena ternyata kita harus memberikan sesuatu yang luar biasa terhadap anak. Apa yang kau berikan, apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Makanya memotivasi anak tidak hanya sekedar memujinya. Kata Nabi, ketika engkau memuji orang, engkau sudah memenggal lehernya. Artinya memenggal lehernya, tidak ada keinginan untuk melakukan kebaikan lagi. Karena kenapa? Puas dengan apa yang sudah dia dapat. Berarti tidak ada motivasi untuk lebih baik lagi. Sudahlah, tidak. Harusnya kita tidak hanya sekedar memuji, tapi harusnya ada ibaratnya adab-adabnya. Yang pertama, dengan kejujuran, sekali lagi, di saat yang tepat, dengan kata-kata yang baik. Kenapa? Ketika kita memuji anak, jujurlah ketika memuji. Tapi kalau ada keburukannya, ada kesalahannya, maka beritahukan juga kesalahannya. Alangkah baiknya, nak, kalau bagus banget pekerjaannya, cuma gini, alangkah baiknya seperti ini. Makanya ritme atau aturan atau tahapan mendidik anak itu 7-7-7. 1-7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga. 7 tahun pertama itu masih pada posisi raja dan ratu, membanggakan, kasih sayang, itu masih kayak raja dan ratu. Tapi kalau sudah 7 tahun kedua, 8 ke 14, maka posisi di situ adalah kedisiplinan. Bagaimana kita mendisiplinkan anak. Tidak apa kita kasih award, tidak apa-apa. Penghargaan, kebaikan, bintang dan sebagainya. Karena itu metode pendidikan. Ada namanya, mohon maaf, dipenjara anak dengan aturan yang sudah ada. Tapi mohon maaf, ketika sudah masuk ke 7 tahun ketiga, umur 15 sampai 21, maka posisi itu adalah sahabat. Nah, betul, bagusnya curhat dan anak bukan kepada temannya, tapi curhatnya sama kita. Bermimpinya, menceritakannya kepada orang tuanya, bukan kepada orang lain. Maka ketika dia punya ada masalah, yang dicari orang tuanya. Yang dicari orang tuanya. Maka kata-kata ibu dalam bahasa Arab artinya ummi. Apa artinya ummi? Menuju. Maka mohon maaf, sosok orang tua harus menjadi teladan terhadap anaknya. Kembali lagi, menjadi teladan. Maka ketika kita memuji, pujilah dengan kejujuran dan di saat yang tepat dengan kata-kata yang baik. Jangan sampai terlalu melayang-layang. Apalagi, berikan semangat. Pujian itu adalah berupa semangat dan memotivasi anak. Karena jangan puas dengan 3. Ilmu, sedekah, ibadah. Jangan pernah puas dengan 3 hal ini. Jangan puas dengan ilmu, jangan puas dengan ibadah, dan jangan puas dengan sedekah. Makanya saya suka, ada namanya pohon cita-cita. Tak apa, kita gambarkan. Nah, mau jadi apa? Ditulis saja. Dan kadangkala anak itu cita-citanya berubah. Tapi kita sebagai orang tua mengarahkan anak. Bukan cita-cita orang tua yang tidak bisa jadi pilot, lalu dia dialihkan ke anak. Ada teman saya namanya Mas Padli. Dia tidak bisa jadi pilot, anaknya bisa jadi pilot. Nah, Karena mahal. Mahal biaya sekolahnya. Ya udahlah. Lanjut. Solusi, berikanlah solusi tanpa merusak. Jadi mengarahkan itu, tapi jangan merusak anak. Tapi mohon izin tanpa menggurui, sebagai orang yang juga baru belajar mendidik anak, karena alhamdulillah karakter anak itu tidak disamakan. Maka ada aturannya seperti ini. Berbuat adil terhadap anak. Ternyata 4 karakter anak itu ternyata ada pada sahabat Rasul Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Masya Allah. Kalau Abu Bakar bijaksana, memang itu kayak Nora banget. Kemudian ada yang tegas, itu Sayyidina Umar aira banget. Suka membanggakan diri sendiri, begini nih kan. Kalau nggak diri sendiri, biarin selesaiin dulu baru yang ketiga tadi.